Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumbala dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda hari-hari Anda. Kita selalu sharing-sharing materi tentang coaching, parenting, tentang materi-materi atau misalnya tentang dunia pendidikan juga, atau hal-hal yang sedang viral dan sedang terbaru. Baik, dan jangan lupa kalau misalnya mau ada yang ditanyakan, tanyakan saja langsung ke kolom komentar boleh. Nah gini, jadi ada yang bertanya, kalau misalnya saya bertanya nanti dijawab Pak. Pastilah akan dijawab. Jadi tanyakan saja, di link deskripsi sudah disediakan semuanya. Ada di kolom komentar boleh, link deskripsi boleh, ada WA, Telegram, dan juga ada untuk melihat artikelnya di blogspot Beyond Education Podcast, dan ada juga di email beyondeducationpodcast@gmail.com untuk bertanya. Jadi lewat manapun silakan. Kita buka keran komunikasi seluas-luasnya untuk yang mau bertanya. Dan juga kita selalu hadir di Spotify dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Silakan dengarkan langsung suaranya di sana. Baik, pada siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman, gimana Go? Ada datang dari dunia pendidikan lagi nih. Wah seru nih, apa nih? Kemarin ada seorang komunikator namanya Daniel Mananta, Pak ya? Oh iya, mantan VJ ya. Iya, VJ dulu dia. Zaman kapan tuh dia jadi VJ MTV Ampu? Iya, awal-awal tahun 2000-an. 2000-an. Terus dia mendaftarkan seorang anaknya di sebuah sekolah internasional. Dan tiba-tiba dia bisa mengatakan bahwa sekolah internasional itu mendukung gerakan LGBT. Nah, bagaimana Pak tanggapan tentang isu ini Pak? Tentang memilih sekolah. Iya. Ya ini Gung yang kita sering katakan ya kepada pihak para orang tua ya, dan juga audiens di podcast Beyond Education, betul, bahwa jangan jadikan sekolah ini tempat penitipan anak. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam sekolah. betul. Apalagi kalau orang tua tidak mau terlibat dalam pendidikan anak-anaknya. Jadi ketika Daniel mengatakan sekolah internasional itu mendukung gerakan LGBT, saya nggak kaget. Beneran, saya nggak kaget sama sekali. Karena mereka punya agenda masing-masing mungkin ya. Benar. Setiap sekolah itu. Iya, karena sekolah internasional ini kan kecenderungannya itu ke arah Western, ke arah Barat. Betul. Dan mereka memiliki culture sendiri, budaya sendiri. Beda dengan budaya Timur, yaitu budaya Indonesia. Nah, dari situ saja kan kita sudah bisa menebak gitu, bahwa apa saja norma-norma yang berlaku di sekolah tersebut. Nggak mungkin misalnya sekolah internasional kecenderungannya memiliki budaya Timur. Iya, karena kan internasional ya, global gitu kan. Apalagi kalau di depan nama sekolah itu ada nama negaranya. Itu sudah pasti dia akan menjunjung tinggi gitu norma-norma yang berlaku di negara tersebut. Iya, betul. Nah, tetapi masalahnya kadang kita sebagai orang tua ketika memilih sekolah buat anak-anak kita tidak mau terlibat di sana. Kita hanya fokusnya bagaimana mencari sebuah sekolah itu yang kesannya misalnya modern, yang kesannya tuh memiliki fasilitas yang lengkap, terus ya kecenderungannya ya ke barat-baratan, karena biar anak kita ini memiliki wawasan yang global. Tetapi kita tidak melihat gitu, bagaimana sekolah tersebut dalam memberikan pengajaran moral kepada anak-anak kita. Kalau orang tua Gung sampai membiarkan ya, nggak peduli gitu dengan apa yang diberikan oleh sekolah anak-anaknya, kita jangan kaget kalau anak-anak kita ini akan dibawa gitu perilakunya oleh sekolah tersebut. Di sini kan orang tua seharusnya harus sadar diri gitu, bahwa yang namanya sekolah itu tidak bisa menjadikan anak-anak kita ini kecenderungan budi pekertinya itu akan sesuai dengan maunya kita. Iya, karena kan maunya sekolah pasti. Pasti maunya sekolah. Nggak mungkin. Logikanya begitu ya. Iya. Betul. Apalagi kalau kita sebagai orang tua tidak mau terlibat gitu dalam pendidikan anak-anaknya. Kita pengennya kayak tahu beres gitu.
bahwa saya sudah bayar mahal sekolah ini, dan sekolah ini juga saya meyakini bahwa adalah sekolah yang berwawasan global. Ya sudah, kita sampai di situ saja. Kita tidak mau menggali lebih dalam apa saja yang diajarkan oleh sekolah ini. Nah ini juga kadang kita sebagai orang tua suka tertipu dengan genre, Gong. Iya. Bahwa misalnya sekolah internasional itu sudah pasti gitu. Anak kita akan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Iya, bagus lah gitu. Oh, Ya, kenapa sih gitu ya? ya, Notabene-nya kayak internasional dari luar itu lebih baik daripada Indonesia lah gitu. benar. Mungkin kita membandingkan negara kita ini dengan negara yang dimana sekolah tersebut memiliki embel-embel nama negara tersebut, Bung. Betul. Ya, bisa jadi begitu. Saya nggak mau menyebutkan ini ya, satu atau dua nama negara gitu. Karena ya yang saya takut, saya nggak mau podcast ini kesannya menjelek-jelekan suatu instansi atau lembaga tertentu. Betul. Kita netral di sini. Tetapi yang saya ingin tekankan bahwa kita sebagai orang tua itu harus peduli gitu. Kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak-anak kita ini kepada pihak sekolah, terutama pendidikan akhlak mereka, budi pekerti mereka. Nggak bisa, Gung. Meskipun sekolah anak-anak kita ini genrenya agama sekalipun, nggak bisa. Betul. Karena apa? Karena kadang sekolah itu seperti kita memilih aliran musik gitu. Ada musik rock, ya kan? Musik keroncong, musik metal, sama seperti itu, Bung. Jadi sekolah saja kan sekarang sudah banyak genrenya. Nah, bagaimana nih kita sebagai orang tua yang cerdas, kita bukan melihat genrenya. Iya, jadi tidak terpukau dari namanya aja gitu. Benar, benar. SDIT. Benar. Wah, gitu kan. Iya. Galusnya. Yang ada email-email IT dan gitu. Benar. Apalagi ketika sekolah tersebut sudah memiliki nama besar. Iya. Kita sangat yakin gitu bahwa sekolah yang kita pilih itu akan membuat anak kita itu menjadi jauh lebih baik. Karena belum tentu. Di sinilah orang tua itu harus mau, Bro, mencari tahu apa sih isi dalam sekolah ini, akan membawa kemana anak-anak saya nantinya gitu. Bagaimana pengajar di dalamnya. Iya, Pak. Iya, benar. Kayak gitu-gitu. Jadi kita harus lebih detail gitu ya, benar, ketika memilih sekolah itu. Iya. Apakah sekolah membuka keran komunikasi dengan orang tua? Iya. Yang saya ini ya dengar dari penuturannya Daniel Mananta ya berkaitan dengan sekolah internasional tersebut. Dia bercerita gitu bahwa konselor di sekolah tersebut ketika dia berinteraksi dengan anaknya, nggak dikasih tahu konselor tersebut tidak akan menceritakan gitu hal-hal yang sensitif kepada para orang tua. Waduh. Karena ini adalah hak privasi anak. Coba bayangkan, Bung, masa sih seorang anak ya di bawah 18 tahun sudah pasti kan mereka masih mencari jati diri. Mereka belum tahu gitu siapa jati diri sejatinya mereka gitu. Seharusnya pihak sekolah itu membantu anak-anak didiknya gitu. Agar apa? Agar anak-anak didik kita ini bisa lebih cepat mengetahui siapa diri mereka, tetapi jangan diarahkan karena gender. Ini yang udah salah kaprah gitu. Betul. Kita seharusnya seorang konselor itu mencari tahu apa sih potensi anak ini. Sudah jelas anak ini laki-laki. Terus buat apa lagi kita bahas gender itu? Kita bahas masalah gender gitu. Iya, itu kayak sesuatu yang memang sudah dirancang gitu. Benar. Jangan-jangan sekolah ini memiliki misi tertentu gitu, ingin merusak gitu ya moral bangsa ini gitu. Nah, soalnya gini, Gung, yang namanya pendidikan ya, terutama pendidikan untuk anak-anak, itu kalau kita tidak berhati-hati ya, itu dampaknya sangat signifikan loh buat masa depan anak-anak kita. Iya, 17 tahun pertama itu kan penting banget. Benar. Di sini jangan sampai kita nggak peduli gitu. Kalau sampai anak kita dari usia mereka masih kecil ya hingga remaja mereka salah dalam menerima pendidikannya, waduh. Terutama nilai karakter ya, Pak ya. Pastinya nilai karakter gitu. Dasar-dasarnya itu bahaya banget. Iya. Sekebawa sampai tua. Benar. Karena saya bingung gitu kalau ada sekolah yang memberikan kesempatan kepada anak-anak didiknya untuk menentukan gender mereka yang terbaik itu apa.
Udah aneh itu. Udah aneh gitu. Karena kan gender sudah jelas gitu ya. Yang namanya ada laki-laki, ada perempuan. Ya ini memang kadang di luar sana suka ini ya, ada ya sedikit kesalahpahaman gitu. Berkaitan dengan gender katanya beda dengan jenis kelamin. Ya. Jenis kelamin ya sudah bisa dipastikan laki-laki dan perempuan. Betul. Gender ini ternyata ada sebagian yang mengatakan bahwa ini adalah pola pilihan hidup. Ya misalnya seorang laki-laki bergaya perempuan, ya lebih feminin gitu. Betul. Seorang perempuan bergaya laki-laki. Iya. Nah itu saja sudah salah kaprah gitu. Ya seharusnya kan laki-laki bergaya seperti laki-laki. Iya, pada kodratnya lah gitu benar. Seharusnya pihak sekolah itu mengarahkan ke sana. Nah, kamu ini adalah anak laki-laki, nak. Makanya kamu harus bergaya seperti laki-laki, nak. Bukannya menyelewengkan ya. Bukan kita membuat anak tersebut menjadi ragu apa gender mereka gitu kan. Nah ini kadang kita sebagai para pendidik itu nggak berpikir dewasa, Bung. Di sini makanya